Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Faisal Akmal, NIM 181421225, Prodi Manajemen Pendidikan Islam 2B, Mata Kuliah Sosiologi dan Antropologi Pendidikan, Dosen Pengampu Pak Asrari Misda. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menjelaskan resume sosiologi dan antropologi pendidikan tentang submateri yang akan saya bahas, yaitu yang pertama pendidikan sebagai kapital, dan yang kedua teori dan konsep kelas sebagai suatu sistem. Yang pertama, pendidikan sebagai kapital. Pendidikan sebagai kapital secara etimologi berasal dari kata kapital, yang akar katanya dari kata lain caput, yang berarti kepala. Adapun artinya dipahami pada abad ke-12 dan ke-13, yaitu adalah dana, persediaan barang, sejumlah uang dan bunga uang pinjaman. Kapital di sini tidak diterjemahkan sebagai modal seperti kelaziman yang dilakukan oleh banyak orang. Yang kedua, macam-macam pendidikan sebagai kapital. Nah, macam-macam pendidikan sebagai kapital terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu pendidikan sebagai kapital manusia. Pendidikan sebagai kapital manusia berarti pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan atribut serupa lainnya yang diperoleh seseorang, dan inilah yang disebut dengan kapital manusia. Yang kedua, sebagai pendidikan sebagai kapital sosial. Pendidikan sebagai kapital sosial berarti sebagai investasi sosial yang digunakan untuk mencapai tujuan individual dan atau kelompok secara efisien dan efektif dengan kapital lainnya. Yang ketiga, pendidikan sebagai kapital budaya. Pendidikan sebagai kapital budaya maksudnya yaitu adalah pendidikan yang memberikan kontribusi yang cukup besar sebagai modal pengetahuan dan kompetensi yang dibutuhkan untuk membuat pembedaan atau penaksiran nilai. Yang keempat adalah pendidikan sebagai kapital simbolik. Pendidikan sebagai kapital simbolik berarti pendidikan yang memberikan kemampuan mengatur simbol seseorang baik menurut prestise, status, otoritas maupun kehormatan sosial, dan simbol-simbol setiap orang berbeda-beda. Yang selanjutnya yaitu teori dan konsep kelas sebagai suatu sistem. Kelas merupakan ruangan arsitektur tertentu dan juga sebagai ciri khas ruangan sekolah yang digunakan sebagai tempat kegiatan siswa dalam proses pendidikan, yang di dalamnya terdapat saling interaksi antara siswa dengan guru. Kelas menurut Omar Hamali merupakan suatu kelompok orang yang melakukan kegiatan belajar bersama yang mendapat pengajaran dari seorang guru. Selanjutnya yaitu teori ruang kelas. Teori ruang kelas terbagi menjadi 3. Yang pertama, pendekatan interaktif. Pendekatan interaktif yaitu pendekatan yang memberikan perhatian yang khusus terhadap pengamatan pada metode pengajaran dalam mengelola ruang kelas yang efisien. Yaitu contohnya yaitu seperti guru mempersiapkan gambar-gambar sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua itu guru menempelkan gambar di papan atau ditayangkan melalui OHP atau yang biasa kita kenal dengan infocus. Yang ketiga, guru itu memberi petunjuk dan memberi kesempatan pada siswa untuk memperhatikan atau menganalisa gambar. Jadi seorang guru itu memberikan kesempatan kepada siswa supaya siswa ini bisa menganalisa atau memperhatikan apa maksud dari gambar tersebut. Yang selanjutnya yaitu melalui diskusi kelompok 2 sampai atau 3 orang. Jadi dari hasil diskusi itu, dari hasil analisa gambar tersebut dicatat pada sebuah lembar kertas. Yang selanjutnya yaitu
Tiap kelompok diberi kesempatan membacakan hasil diskusinya. Jadi setelah mereka berdiskusi di dalam ruang kelas, tiap-tiap kelompok akan diberikan kesempatan untuk membacakan hasil diskusinya ke depan, baik melalui masing-masing kelompok ataupun melalui masing-masing siswa tersebut. Kemudian mulai dari komentar hasil diskusi siswa tersebut, dan barulah guru mulai menjelaskan materi sesuai tujuan yang ingin dicapai. Adapun tujuan dari pembelajaran seperti ini, pendekatan interaktif seperti ini adalah tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menjadikan suasana belajar mengajar berpusat pada siswa agar siswa itu menjadi aktif. Jadi tujuan dari pembelajaran pendekatan interaktif ini dan tidak lain tidak bukan adalah supaya siswa itu agar menjadi aktif, tidak diam-diam saja di kelas, sesuai dengan kurikulum sekarang ini, yang mana siswa itu lebih bergerak aktif daripada guru. Guru hanya memberikan materi, sedangkan siswa yang lebih bergerak aktif di dalam berdiskusi ataupun bertanya dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu pendekatan interpretatif. Pendekatan ini dipahami oleh W.I. Thomas pada tahun 1966 sebagai definisi situasi. Yang dimaksud dengan definisi situasi yaitu suatu proses penilaian dan pertimbangan melalui makna terhadap suatu stimulus, rangsangan dan tanggapan respon yang diterima. Selanjutnya yaitu pendekatan radikal. Pendekatan ini teori ini dikatakan radikal karena ia mempertanyakan sesuatu yang dipandang memang seharusnya demikian dan memberikan alternatif cara pandang dalam melihat sesuatu. Teori ini memberikan penekanan pada signifikan label, nama, reputasi yang diberikan pada diri seseorang. Selanjutnya yaitu konsep kelas sebagai suatu sistem. Konsep kelas sebagai suatu sistem terbagi menjadi tiga, yaitu sebagai sistem sosial, sebagai sistem interaksi, dan yang ketiga sebagai sistem pertukaran. Yang pertama yaitu sebagai sistem sosial. Ruang kelas terdiri dari beberapa unsur yang fungsional. Satu nama lain, yakni guru, murid, dan manajemen sekolah. Jadi maksud dari kelas sebagai sistem sosial yaitu adanya seorang siswa dengan siswa lain atau siswa dengan guru tersebut saling berinteraksi. Jadi siswa dengan guru tersebut atau siswa dengan siswa tersebut saling berinteraksi antara satu sama lain sehingga terjadi adaptasi dan terbentuk pengorganisasian. Lalu muncullah pada setiap individu itu rasa persatuan, rasa persahabatan, dan juga mereka sadar bahwa mereka merupakan satu kesatuan. Yang kedua yaitu sebagai sistem interaksi. Interaksi sosial diartikan sebagai suatu tindakan timbal balik atau saling berhubungan antara dua orang atau lebih melalui suatu kontak dan komunikasi dalam ketergantungan satu sama lain secara teratur dan merupakan suatu keseluruhan. Jadi maksudnya di dalam suatu kelas itu tidak akan dikatakan sebagai kelas apabila di dalam ruangan tersebut tidak terjadi sistem interaksi. Artinya sistem interaksi itu menjadi hal yang terpenting di dalam sebuah kelas. Karena dengan itulah adanya hubungan interaksi antara guru dan murid, maka akan memberikan dampak yang baik terhadap perilaku, kompetensi, kapital sosial budaya, dan keberhasilan peserta didik di masa yang akan datang. Selanjutnya yang ketiga yaitu sebagai sistem pertukaran. Ruang kelas dipandang terdiri dari bagian-bagian individu atau kelompok yang saling ketergantungan dalam suatu pertukaran yang terpola, atau dengan kata lain, bagian atau unsur memiliki ketergantungan terhadap suatu
pertukaran yang terus-menerus. Baiklah, mungkin hanya ini yang bisa saya jelaskan pada kesempatan yang berbahagia ini. Saya Nur Faisal Akmal pamit undur diri. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.